Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, NPM 1840102088. Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan, Angkatan 2018. Nah, apa itu osmoregulasi? Nah, teman-teman dapat melihat pada kotak sebelah kiri. Nah, osmoregulasi ini adalah upaya atau kemampuan untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara di dalam tubuh dan di lingkungannya melalui mekanisme pengaturan tekanan osmosis. Nah, apa pentingnya proses osmoregulasi ini? Di mana proses osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Jika sebuah sel menerima terlalu banyak air, maka ia akan meletus. Begitu juga sebaliknya, jika terlalu sedikit air, maka sel akan mengerut dan mati. Nah, apa sih fungsinya dari osmoregulasi? Nah, osmoregulasi ini berfungsi ganda sebagai sarana untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh sel atau organisme yang hidup. Nah, teman-teman juga dapat melihat berdasarkan atas respon otomatisnya hewan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama osmoregulator dan yang kedua osmokonverter. Di mana osmokonverter ini hewan yang tidak mampu mempertahankan tekanan osmotik dalam tubuhnya sehingga perlu melakukan penyesuaian agar dapat bertahan di tempat hidupnya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita beralih yang kedua, osmoreguler, di mana hewan yang mampu melakukan osmoregulasi dengan baik. Nah, osmoregulasi juga memiliki hubungan dengan sistem ekskresi, teman-teman. Zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh ikan dikeluarkan melalui alat ekskresi sehingga menyebabkan cairan di dalam tubuh akan seimbang dengan cairan di lingkungannya, teman-teman. Nah, ada alat ekskresi pada ikan. Yang pertama insang, kulit, dan ginjal, teman-teman. Nah, di mana osmoregulasi pada ikan ini ada dua. Yang pertama ikan air tawar dan yang kedua ikan air laut, teman-teman. Dan teman-teman dapat melihat ginjal pada ikan air tawar di sebelah kanan, di mana ginjal pada ikan air tawar ini memiliki glomerulus yang besar sehingga penyaringan hasil metabolismenya ini lebih cepat, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke ginjal pada ikan air laut, di mana ginjal pada ikan air laut ini tereduksi atau bahkan sama sekali tidak ada sehingga penyaringan metabolisme berjalan lebih lambat. Sedikit urin yang dikeluarkan dan bersifat agak lebih pekat, teman-teman. Nah, di sini ada pengertian sistem osmoregulasi pada ikan air tawar yang memiliki konsentrasi kadar air garam yang lebih tinggi di dalam tubuhnya dibandingkan dengan lingkungannya, teman-teman. Nah, teman-teman dapat melihat pada gambar atau di kolom sebelah kiri ya, teman-teman. Dan selanjutnya kita ke sistem osmoregulasi, di mana sistem osmoregulasi ini tubuh ikan air laut berbeda dengan ikan air tawar, teman-teman. Hal ini ya dikarenakan mungkin ikan air laut memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya, teman-teman. Nah, teman-teman juga dapat melihat pada gambar yang ini ya, teman-teman. Dan selanjutnya yaitu cara untuk menghadapi masalah osmoregulasi. Biasanya hewan melakukan pengaturan tekanan osmotiknya dengan cara yang pertama mengurangi gradien osmotik antara cairan tubuh dengan lingkungannya, dan yang kedua mengurangi permeabilitas air dan garam, dan yang ketiga melakukan pengambilan garam secara selektif. Dan ini teman-teman ada juga organ-organ osmoregulasi. Yang
pertama itu insang, di mana insang ini merupakan pertukaran antara oksigen yang masuk ke dalam darah dengan CO2 keluar dari darah terjadi dengan cara difusi pada pembuluh darah dalam sel insang. Sel-sel yang berperan dalam osmoregulasi adalah sel klorid yang terletak pada dasar lembaran-lembaran insang ya teman-teman. Di mana kalian dapat melihat pada gambar di sebelah kiri ini gambar kepala, ada gambar lapisan-lapisan tapis insang ya teman-teman. Nih. Nah, dan selanjutnya kita ke ginjal, di mana ginjal ini melakukan dua fungsi utama. Yang pertama mengekskresikan sebagian besar produk akhir metabolisme tubuh, dan yang kedua mengatur konsentrasi cairan tubuh teman-teman. Ginjal ikan ini merupakan penefros dan mesonefros teman-teman. Kalian dapat melihat pada kotak-kotak yang di bawah ini ya teman-teman. Dan yang selanjutnya nih ada gambar ginjal ikan teman-teman. Teman-teman dapat melihat pada gambar ikan yang di atas dan yang di bawah ya teman-teman. Teman-teman dapat melihatnya. Dan yang ketiga ada usus teman-teman, di mana usus ini setelah air masuk ke dalam usus ikan air laut, dinding usus ini akan aktif untuk mengambil ion-ion monovalen teman-teman. Dan yang ini teman-teman ada gambar usus ikan. Teman-teman dapat melihatnya, usus pankreas, kerongkongan, hati, lambung, anus. Nah, teman-teman dapat melihat pada tanda-tanda panah itu ya teman-teman. Dan yang terakhir ada kulit teman-teman, di mana kulit ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar, yang dimana sering epidermis bagian luar dan dermis bagian dalam teman-teman. Nah, teman-teman juga dapat melihat pada gambar di bawah ini, di mana teloskin ini ya ada epidermis, dermis, skel teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan selalu sukses. Saya mengucapkan salam kuliah online dan selamat melaksanakan ibadah puasa. Wassalamualaikum.